Selamat siang Mas. Selamat siang. Perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Nama saya Doni. Saya tinggal di Dusun Jepit, Kaligondo, Genteng, Banyuwangi. Oke. Nah ini usahanya di bidang apa ini Mas? Saya di bidang ini, ulet Jerman. Ulet Jerman. Ya. Ulet Jerman. Mungkin di Banyuwangi masih baru ya? Iya, karena di Banyuwangi itu masih istilahnya mungkin Korwil Banyuwangi saya aja di sini. Ya. Oh gitu. Iya. Woi. Nah, Tapi mitranya udah banyak Mas? mitra itu mungkin karena di sini baru nggak terlalu banyak, ada sekitar 5 orang. Orang masiannya. Nah, Emang udah berapa tahun? saya berjalan kurang lebih 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Karena ini budidaya yang baru untuk di Banyuwangi, jadi orang masih banyak bertanya-tanya dulu sebelum mencoba untuk usaha gitu. Itu pasti Iya. karena barang baru biasanya seperti itu. Nah dulu ceritanya bagaimana Mas kok bisa tertarik dengan budidaya ulat Jerman? Nah, pertama itu saya kan ada kebetulan ada teman saya ngasih tahu info tentang ulat Jerman. Awalnya saya ingin usaha ayam, tapi ayam itu apa ya, banyak saving cost-nya yang besar, biaya pengeluaran pakan itu yang besar. Kalau kita nggak bermitra ya, karena kan harga pakan ayam boiler, petelur atau pedaging itu naik terus kan, sentratnya. Terus akhirnya saya coba ulet Jerman, ada info. Nah, saya survei ke Malang, Singosari sana, karena pusatnya di sana. Saya bermitra dengan PT Multi Cahaya Dinarto. Ya. Saya datang ke sana, saya tanya-tanya bagaimana pemasarannya, hasilnya bagaimana. Ternyata saya pelajari ya lumayan, ya kan? Karena harganya di sana itu stabil, ya. Terus untuk penjualan juga kita nggak khawatir. Karena di sana kan nampung terus dia. Sebanyak kita beli indukannya. Nah, indukannya ini, ya, dia kumbang ini. Ini kumbang Jerman teman-teman. Ya. Berarti ini impor dari Jerman berarti Mas? Impor, saya kurang tahu impor Jermannya. Iya. Cuman ya untuk bermitra dengan PT Multi Cahaya Dinarto, jadi saya ngambil kumbangnya dari sana. Gitu. Nah, hasil uletnya kita jual ke sana juga. Nah, mungkin ada sobat yang lihat video ini tertarik mungkin Mas, atau sudah Iya. browsing-browsing di YouTube, di internet, tuh tertarik. Di sini tinggal datang aja ya ke sini. Datang ya? aja sini. Yang ingin bermitra Iya. ya. Atau tanya-tanya boleh ya? Tanya boleh, nanti WA juga, telepon saya kan bisa, ya kan? Gitu. Untuk Nanti ini. WA-nya saya sertakan di deskripsi Iya, video siap. di bawah ini, teman-teman. Oke, untuk budidayanya kita bahas pertama. Dari yang pertama itu bagaimana Mas untuk budidayanya? Nah, Mas? untuk budidayanya pertama kita harus punya kumbangnya dulu ini, ya kan? Indukannya. Kumbangnya tadi. Nah, indukannya kita bermitra ya, kita ngambil dari Malang sana, Singosari. Ya. Nah, awal untuk bisa panen dari ulet Jerman itu kita miara 3 bulan panen. Tapi setelah 3 bulan, 2 minggu sekali. Karena pemindahan telur ini itu 2 minggu sekali. Akhirnya setelah 3 bulan estafet 2 minggu sekali panen. Iya. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Iya, panen. Gitu. Cuman 3 bulan itu kita puasa. Awal aja, iya. Oke. Dan di sini kalau ruangan ini khusus indukan. Iya, khusus indukan aja ini. Jadi indukan itu sebenarnya sih nggak pengaruh dengan suhu atau apa ya. Karena ya tempatnya saya lihat sini ada saya tempat yang ideal lah, lebar dan besarnya gitu ya. Ya, saya pakai untuk indukan aja di sini. Iya. Karena kalau untuk uletnya ada yang lebih besar lagi nanti tempatnya. Oh, gitu. Nah, oke. Dan setelah kita beli indukan ini, Mas, lalu diapakan ini? Nanti dari sana biasanya itu per paketnya itu isinya 500 kumbang. 500 kumbang. Dari 500 kumbang itu bisa menghasilkan kurang lebih 20 kilo. 20 kilo. Per 2 minggu. Per 2 minggu ya? Iya. Setelah 3 bulan tadi Setelah 3 bulan. Iya. Per 2 minggu itu 20 kilo kita bisa menghasilkan. 20 kilo. Untuk pakannya apa aja nih Mas? Saya biasa pakan itu pakai polar sama sentrat. Iya. Yang di depan ini ya? Iya.
Kita polar. Polar itu makanan utama. Kenapa pakai polar? Karena untuk media bertelur kumbang ini, polar itu kan berongga dia. Oh, ini ya. Iya. Itu Nur. Kalau yang belum tahu polar itu ya kayak gini. Dan ini udah ada larva-larvanya juga deh. Oh, ini. Berarti ini 2 minggu diayak gitu Mas ya? Nggak diayak, dipindah aja. Oh, dipindah aja. Jadi nggak diayak. Kumbangnya. Didiamkan sampai kurang lebih 1,5 bulan. Iya. Baru kita pecah di kotak kayu. Oh, kayak gini. Nah, Ini baru mecah Mas? iya, ini baru mencah. Ini pemecahan. Biasanya saya kalau dari 500 kumbang itu bisa saya pecah jadi sekitar kurang lebih ya 10 kotak. Iya. 10 kotak. Itu per minggu ya Mas? 2 Iya. minggu ya? Nah, setelah dipindah ini kita ya sampai panen. Sampai panen? Iya. Jadi nggak kita, paling ya kita kasih makan, minum ya. Tapi selama ini kan baru pindah. Iya. Jadi kalau makannya ini masih ada, kita nggak perlu ngasih makan lagi. Cukup ngontrol minumnya aja. Saya biasa ngasih minum itu gedebok pisang. Ya. Iya. Karena bisa dengan alternatif lain pakai labu siam atau pepaya muda. Tapi saya kan memikirkan kosnya lagi. Iya. Kalau pakai gedebok pisang ini kan paling murah. Gratis bukan? Gratis. Iya, gratis. Untuk pakan Kumbangnya Jerman ya. ini, kumbangnya, dan pakan larvanya itu tadi, ulatnya tadi, Iya. itu berbeda nggak Mas? Beda. Kalau untuk kumbangnya itu biasanya saya 3 hari sekali saya kasih labu siam. Kita potong ya kurang lebih kayak dadu lah sekitar segini, ya kan? Itu 3 hari sekali. Pakannya ya sentrat itu. Sentrat. Iya, 2 sendok makan cukup lah untuk 3 hari. Iya. Ini teman-teman. Oh, itu masih ada labu siamnya. Iya, nah itu saya potongnya ya seperti itu. Oke, jadi berbeda ya untuk kumbang. Bisa juga pakai kates. Kates Pakai muda kates. juga bisa. Tapi kadar airnya kates itu kan kurang. Kumbang ini lebih senang dia kalau kita kasih labu siam. Iya. Karena airnya tadi ya Mas ya? Iya. Alternatif lain juga ada. Ya pakai kates muda itu kalau nggak ada labu siam bisa. Iya. Oke. Nah, ini untuk khusus indukan. Indukan, iya. Lalu setelah dipisah seperti ini, habis itu kemana Mas? Saya ada kandang lagi di belakang sana. Di sini juga ada. Dimasukkan ke Iya. kandang sebelah. Kita ke samping sebelah dulu. Oke, Iya. siap. Kebetulan kemarin hari Selasa saya baru panen, jadi Wah. kandangnya ini kosong. Iya. Ya, baru panen teman-teman. Iya. Kita terlambat ini. Terlambat. Iya. Nanti Oke. jadi masih banyak kandang yang kosong. Iya. Nah, ini yang ulet yang siap panen seperti ini. Iya. Ulat yang siap panen. Iya. Nah, Oke, seperti ini. Udah besar-besar ini. iya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ukuran berapa ini Mas? Ini kurang lebih kalau ukurannya 6 cm ya biasanya. 6 cm panjangnya. Iya. Oke. Ya, ya. Nah, ini semua di sini. Ya kan setelah pindah kita pecah lagi ya taruhnya saya di kandang ini. Iya. Dan ada juga kandang di belakang saya ada tempat itu 2 tempat untuk tempat ularnya. Iya. Nah, tadi baru dari indukan tadi, Iya. baru menetas, ulatnya masih kecil, sampai panen itu berapa hari Mas? Kita dari indukan itu kita diamkan selama 1,5 bulan. Nah, ini yang dipindah ada kurang lebih umur seminggu ini, ya kan, setelah dari kumbang. Dari Iya, kumbang tadi. Iya. Oh, dia masih terlalu kecil. Masih kecil ya teman. Semoga kelihatan ya dari kamera ya. Kecil. Dan nah, Ini sama Mas umurnya? sama satu umur. Satu Ya. umur semua. Nah, ini ada lagi yang angkatannya lebih tua, ya kan? Mana Mas? Nah, ini dia. Ini umur? Umur sekitar beda 2 minggu, berarti umur sekitar sebulan. Sebulan ya. Iya. Wah, akhirnya habis ya Mas ya ini. Iya.
Dan ada lagi yang untuk pemecahannya umur 1,5 bulan dia ini. Ya. Nah itu yang waktunya untuk dipecah ini. Iya. Maksudnya dipecah dibagi lagi. Dibagi lagi. Iya. Supaya kalau kita nggak bagi dia bisa menyebabkan kematian dan pertumbuhannya itu kurang besar. Iya. Karena dia terlalu padat. Terlalu padat itu bisa menyebabkan dia akan panas. Ya, gesekan antar tubuh ulernya. Berarti maksudnya dibagi itu di ses ya, kayak kalau ikan lele namanya di ses, dipecah lagi kotak ya. Makanya saya bilang itu kita butuh kotak untuk pemecahan. Iya, iya. Nah, biasanya satu kotak ini populasinya sampai berapa, Mas? Saya biasanya satu kotak ini saya pecah jadi 5 kotak kayu. Jadi 5 kotak kayu. Iya. Setelah pemecahan itu, dari pemecahan itu ya kurang lebih sebulan bisa panen. Ya, itu jadi pemecahan itu cukup sekali sampai panen. Jadi kita udah tidak ada pemecahan 2 kali itu nggak ada. Cukup sekali aja kita pemecahan. Ya. Nah, ini kan ada beberapa kotak ini ya Mas ya, yang berbeda. Ini pakai plastik dan itu pakai kayu. Iya. Ini beda nggak sih Mas? Apa harus seperti ini atau gimana? Bedanya kalau kita pakai kotak plastik paling nggak mungkin lebih praktis ya. Kalau pakai kotak plastik lebih gampang perawatannya. Tapi muatnya lebih sedikit ya kan. Perbandingannya kalau pakai kotak kayu 5, pakai kotak plastik ini pemecahannya jadi 10. Iya, 2 kali lipat jadinya. Iya. Dan praktisnya kalau kotak plastik ini kita nggak ada perbaikan untuk kotak itu. Karena kalau pakai kotak kayu kita pasti ada perbaikan solasinya yang rusak ya kan, ularnya jadi bisa keluar. Terus nanti ada kotaknya yang bolong karena digrogotin ulat itu kan dia. Nah kita harus cek untuk perbaikan setelah panen gitu, jadi kita bisa kelihatan dari situ. Oke. Untuk pakannya yang di umur-umur segini masih kecil ini, ini berbeda berarti dengan indukannya tadi. Dengan yang sana ya, dengan kumbangnya. Iya berbeda. Untuk kalau udah jadi seperti ini, kita pakannya sama dengan ulat-ulat yang besar. Iya. Pakai polar sentrat. Iya. Gitu. Kita mix jadinya. Karena tetap butuh sentrat untuk pertumbuhan bobotnya biar dapet. Ya. Penyimpanan yang ada di sini nih Mas, tempat yang ada di sini. Iya. Ini produksi berapa kilo ini sekali panen? Sekali panen ya. Ini per 2 minggu saya bisa panen sekitar 6 kintal. 6 kintal. Iya. Per 2 minggu. Mantap ini. Iya. Nah, kalau untuk sekitar Banyuwangi yang untuk mau bermitra cukup datang ke tempat saya. Nggak usah kirim ke Malang. Nggak usah. Jadi mereka cukup jual ke saya. Oh gitu. Iya. Nanti saya yang jual ke Malang. Gitu. Nah gitu. Ya. Nah harganya biasanya ini ada yang tanya nih Mas. Untuk harga jualnya di sini gimana Mas? Harga jual mengikuti per pasar atau gimana? Atau punya harga sendiri? Harga itu tetap stabil, iya kan? Harganya stabil di antara sekitar 25, ya kan? Kalau saya ngambil dari petani, ya kan? Karena penjualan ke pusat itu sekitar 30.000. Saya ambil 5.000 buat ongkir, ya. Biasanya kendala yang dihadapi dalam budidaya ulat Jerman ini seperti apa Mas biasanya Mas? Kendalanya biasanya orang pasti awal mulai itu ya persiapan kotak yang kurang. Iya. Iya. Terus kendala lagi dia pemecahannya ya nggak tahu. Akhirnya banyak ularnya mati lemes, ya. Karena kepadatan. Nah, untuk pemecahan tadi itu di usia berapa Mas? Di usia biasanya saya usia 1,5 bulan. 1,5 bulan. Setelah dari pemindahan kumbang. Iya. Nah ini juga dia minta dipecah juga kan. Oh ini sudah padat ini berarti. Oh tuh udah besar. Jadi umur 1,5 bulan. 1,5 bulan itu udah kayak gini teman-teman. Ulat Jerman ini kalau dibandingkan dengan pakan-pakan ternak yang lain, seperti misalkan kan sekarang lagi ngetren juga maggot, itu keistimewaannya apa Mas? Ulat Jerman pertama kita ibaratnya polusinya gitu ya. Itu dia nggak berbau, beda dengan maggot. Terus pakannya juga kita bersih, iya. Kandang itu bersih, pakan bersih.
Kalau maggot paling nggak kan pakannya yang buah-buahan yang sudah busuk, akhirnya mengundang lalat ya kan. Aromanya juga kurang enak kan kalau Iya. maggot itu. Terus penjualannya juga maggot kan susah. Iya. Maggot itu penjualannya susah. Tapi kalau untuk ulet Jerman ini kita pemasarannya kan sudah jelas. Kita bermitra dengan PT Multicahya Dinarto. Terus cara pemeliharaannya juga kita lebih mudah. Iya. Saya cukup ngasih pakan itu 3 hari sekali. Iya. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi nggak perlu kita Tiap hari. ngasih tiap hari. Iya. Oh, ternyata gampang ya. Iya. Nggak kayak ternak yang lain harus Tiap hari. sehari 3 kali Enggak, makan. nggak perlu. 3. Waktunya terserah kita kapan bisanya. Iya. Jadi nggak harus berpatokan harus pagi, ya kan? Harus siang atau sore, enggak. Terserah kita. Waktu kita bisanya pagi ya kita kasih pagi. Kita waktunya bisanya siang ya kita kasih siang. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang sibuk ya, Mas. Iya. Berarti. Untuk usaha-usaha sampingan ya cocok ini. Usaha sampingan. Karena kan nanti setelah pemeliharaan ini, misalkan ada yang bermitra dengan saya akan bimbing terus jadinya. Oh, gitu. Iya. Jadi ya mitra-mitra saya itu ya saya bimbing Itu sampai yang di berhasil. Banyuwangi. Iya, yang di khusus untuk Banyuwangi. Kalau di luar Banyuwangi bagaimana, Mas? Di luar Banyuwangi kita nggak bisa, ya kan? Karena udah bukan wilayah kita kan. Saya kan wilayahnya khusus untuk daerah Banyuwangi. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk bagi orang-orang yang luar kota, luar Banyuwangi maksudnya, apabila lihat video ini, Bisa langsung datang ke pusat aja. ya atau bisa langsung datang ke pusat aja. Iya. Gitu. Tapi kalau orang Banyuwangi silakan tanya-tanya, Ya, mampir ke sini, mampir aja ke sini, ngopi-ngopi. nggak apa-apa. Gratis kopi kok di sini. Datang aja ke Genteng sini. Iya. Dusun Jepit. Iya. Oke, oke. Oke, Mas, mungkin untuk video kali ini itu saja. Iya, iya. Terima kasih untuk Terima kasih kesempatannya. Semoga rezekinya lancar selalu Amin. dan sehat selalu. Semoga tambah berkembang usahanya. Amin. Nah, itu saja sobat untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan drop di kolom komentar. Kita akhiri, salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.